Saya bawa koran 30. Nanti kalau hujan nggak habis dipulangkan. Kembali lagi dengan kita dari My Assistant. Kita akan survei mengenai profesi-profesi yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Terus saya udah ada satu profesi sebelumnya dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Sukardi. Bapak Sukardi. Pekerjaannya ini ngapain, Pak? Ya ini bikin renovasi jati lama. Oh, mebel renovasi jati lama. Kalau seperti ini biasanya pengerjaannya tuh bagaimana, Pak? Apa tergantung jenis yang dikerjakan atau gimana? Ya harus sesuai bentuk, gimana bisa misalnya barang-barang kuno kan bisa nanti bisa istilahnya pantes carane untuk makai biar orang pembeli itu tertarik. Oh gitu, renovasi barang lama ya, Pak? Nah, Ya? renovasi barang lama. Kalau biasanya untuk satu jenis macam kayak meja kayak gini berapa lama, Pak? Kalau begini ya kurang lebih 2 hari. 2 hari. Nah, itu. Nah, untuk penjualannya sendiri Bapak gimana, Pak? Setiap hari ada orang yang pasang terus dibikin atau bagaimana? Ya itu enggak tentu, Mbak. Ya kadang ya enggak pastilah karena kita kerja sendiri juga direnovasi sendiri ya, jadi ya kadang-kadang ya 1 minggu, kadang-kadang ya kalau baik ya kadang 1 hari juga bisa ada yang beli karena barang-barang bekas itu enggak sama barang yang pesenan gitu. Nah, Pak, untuk melakukan seperti ini tuh susah nggak, Pak? Susah nggak sih, Pak, atau butuh keahlian khusus biasanya? Oh, bagi saya enggak. Karena apa? Karena sudah kebiasaan sejak dulu tuh perkosok. Jadi enggak istilahnya gawean apa saja saya enggak bikin susah, enggak bikin berat. Sudah berapa lama, Pak, menjalani profesi sebagai tukang kayu ini? Ya ini kurang lebih 15 tahun. 15 tahun ya, Pak. Suka dukanya bikin mebel kayak gini bagaimana, Pak? Gimana? Suka dukanya bikin mebel kayak gini. Sukanya kalau bikin mebel kayak apa, terus nanti dukanya ketika bikin kayak gini atau kena greji atau apa kayak gitu. Ya alhamdulillah selama saya membuat ini belum pernah ada lah. Sukanya menjalani profesi ini apa, Pak? Ya sukanya karena di samping itu saya kan sudah tua juga, kalau saya kerja di rumah juga bisa istilahnya mengawasi keluarga juga anak cucu. Omset sebulannya, Pak, kalau boleh tahu bisa diutarakan nggak, Pak, atau per minggunya deh, untuk kebutuhan sehari-hari itu mencukupi nggak sih, Pak? Ya kurang lebih kalau 1 minggu sudah cukup. Mungkin bulanan ya kalau untung ya juga mungkin ada 5 atau 6 juta. Lumayan ya, Pak, ya, untuk kebutuhan sehari-hari untuk anak dan istri ya, Pak, ya. Kita lagi di pinggir jalan di daerah Fatmawati, terus kita lihat ada boneka mampang, akhirnya kita wawancarain boneka mampang itu.
siapa nggih, Pak? Ilyas. Bapak Ilyas. Pekerjaannya ini apa, Penjual Pak? gorengan. Penjual gorengan. Sebelumnya, Pak, kalau sebelum penjualan didasarkan apa saja sih, Pak, yang dilakukan? Di rumah. Ya, belanja Rumah, dulu atau belanja terus raja-raja itu. belanja raja-raja sendiri? Sendiri atau sama Berdua sama istri. berdua sama istri? Udah berapa lama, Pak, melakukan pekerjaan ini? Hampir 8 tahun. Hampir 8 tahun. 8 tahun. Di sini atau udah berpindah? Di sini terus. Di sini terus. Untuk pekerjaan ini penjual gorengan, suka dukanya apa sih, Pak? Kalau saya boleh tahu. Suka dukanya itu apa? Kalau pas kemarau panas itu kan kurang, omsetnya kurang gitu. Omsetnya tuh. Kalau hujan, kalau sering kehujanan kayak gini malah nggak ada orang keluar. Paling enak kalau mendung-mendung itu loh, Pak. Kalau Iya. mendung itu Banyak yang cari. saya cari. Baik, Pak. Berarti kalau pada musim tertentu ya, Pak, ya omset lebih tinggi, kadang kadang juga turun. turun. Nah, kalau saya boleh tahu omsetnya sehari berapa, Pak, atau per bulannya diglobalin berapa? Kalau per bulan untuk global paling sekitar 2 juta. 2 juta itu udah bersih ya, Pak, ya? Sudah bersih. Sudah bersih. Baik, Pak. Muhammad dulu kerja di Restorka ya, di Restorka tahun 87 sampai tahun 2003. Terus ada pengurangan ya karena saya perkirakan bangkrut lah, gitu. Terus saya mengundurkan diri, gitu. Saya mengundurkan diri, terus saya kerja di bangunan, ya. Tahun 2003 sampai tahun 2006 di bangunan saya berhenti sebentar ke Jakarta, terus saya pulang lagi kerja di bangunan lagi, habis kerja di bangunan lagi sampai tahun berapa ya, 2006 sampai tahun ya mau COVID tuh tahun kemarin tuh ya itu. Terus saya pikir saya nganggur sampai setengah tahun, nggak ada pendapatan. Terus saya limpah jual koran baru 2 bulan dan pendapatan saya ya minim lah ya, dibilang ya orang itu harus sabar ya toh, orang sabar, aku doa sabar ya toh. Saya bawa koran 30 ya toh. Nanti kalau hujan nggak habis dipulangkan. Seperti distributor ya yang ngambil itu banyak ya di Jalan Gang Mangga, Banyumanik. Pikir sini kok sepi, nggak ada yang jualan. Saya terjun ke sini baru 2 bulan. Kalau ada rezeki kelebihan ya tidak masalah ya. Ya kalau tidak ada ya jangan mengeluh lah. Gitu. Jangan mengeluh. Satu, harus berdoa. Gimana? Ya saya juga menghimbau Mbak sama Mbak gini ya. Kalau bawa tas gini di samping, saya suruh ke depan. Ini keadaan kan sulit, ya toh? Sulit. Ya barangkali nanti kalau ada orang deket terus dimuntek habis. Ya toh? Saya juga menghimbau gitu Mbak. Himbauan saya juga gitu. Saya juga tidak cuma menjual koran gitu. Saya lihat kalau ada Mbak kan kasihan tasnya di belakang. Nah itu juga untuk mengantisipasi. Saya juga was-was gitu.